Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Berita kali ini tentang pembunuh Imis Tato diamankan polisi, motifnya soal pinjam motor. Berita ini sudah diubah dan diedit sedemikian rupa oleh editor seperti berita aslinya yang ada di sekitar kita. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Malam itu, suasana di sebuah perkampungan di Kalimantan Selatan mendadak berubah mencekam. Warga yang biasanya sibuk dengan aktivitas malam duduk di warung kopi, bercengkrama di depan rumah, atau sekedar menikmati semilir angin, digegerkan oleh kabar tak terduga. Seorang pria bertato yang dikenal dengan panggilan akrab Imis Tato ditemukan terkapar tak bernyawa. Tubuhnya penuh luka, darah masih segar membasahi tanah tempat ia roboh. Orang-orang yang melihat tak kuasa menahan jerit histeris. Sebagian langsung berlari mencari bantuan. Imis bukan sosok asing. Ia dikenal luas di kampungnya. Walau bertubuh penuh tato dan kerap terlihat keras dalam pergaulan, bagi sebagian tetangga, ia tetaplah orang biasa yang sesekali suka bercanda dan nongkrong di warung kopi. Tak ada yang menyangka malam itu akan menjadi akhir hidupnya. Menurut beberapa saksi, tragedi bermula dari hal yang sangat sepele. Urusan pinjam-meminjam motor. Imis disebut sedang menagih motor yang dipinjam oleh seseorang. Suara cekcok terdengar meninggi, hingga akhirnya berubah menjadi perkelahian. Tak lama kemudian, teriakan minta tolong membelah keheningan malam. Saat warga berlari mendekat, mereka menemukan Imis sudah tergeletak dengan luka parah. Polisi segera datang, memasang garis kuning dan membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk visum. Namun bisik-bisik cepat menyebar di kalangan warga. Masa iya, cuma gara-gara motor, orang bisa tega bunuh orang? Begitulah percakapan yang terdengar di antara kerumunan. Perasaan tak percaya dan kengerian bercampur menjadi satu. Di sisi lain, wajah para tetangga terlihat muram. Ada yang meneteskan air mata, ada pula yang masih terdiam tak percaya. Mereka merasa kehilangan, sebab baru beberapa jam sebelumnya masih melihat Imis bercanda di warung. Kini, sosok itu sudah terbujur kaku, meninggalkan tanda tanya besar di hati semua orang. Malam yang awalnya biasa saja, kini tercatat sebagai malam paling kelam bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar. Pertanyaan pun menggantung di udara. Siapa pelakunya? Dan apa benar semua ini hanya karena soal pinjem motor? Kematian Imis Tato sontak membuat warga geram. Malam itu, polisi bergerak cepat. Mereka memeriksa lokasi kejadian, mengumpulkan keterangan saksi, hingga menelusuri rekaman CCTV yang ada di sekitar area perkampungan. Tak butuh waktu lama, sebuah nama mulai mencuat. Seseorang yang dikenal dekat dengan korban, seorang pria muda yang kerap terlihat nongkrong bersama Imis. Warga makin tercengang. Bagaimana mungkin seseorang yang dianggap teman justru tega menghabisi nyawa Imis? Polisi akhirnya menangkap pria tersebut hanya dalam hitungan hari. Ia digiring ke kantor polisi dengan tangan terbergol, wajah tertunduk, dan mata penuh ketakutan. Masyarakat yang menyaksikan penangkapan itu sempat melontarkan kata-kata pedas. Ada yang berteriak, ada yang meludah ke tanah sebagai tanda amarah, seolah ingin menunjukkan betapa kecewanya mereka. Dalam pemeriksaan awal, pelaku akhirnya buka suara. Ia mengaku awalnya hanya ribut kecil dengan korban. Semua bermula ketika motor yang dipinjam darinya ditagih kembali oleh Imis. Menurut pelaku, cara korban menagih membuatnya merasa dipermalukan di depan teman-teman. Kata-kata kasar yang keluar dari mulut Imis menjadi bara api yang membakar gengsinya. "Saya hilang kendali, Pak. Saya hilaf." Begitu jawabannya di hadapan penyidik. Namun, bagi warga, kata-kata hilaf tidak cukup. Bagaimana mungkin nyawa seseorang melayang hanya karena persoalan motor?
Berita penangkapan ini langsung menyebar cepat di media sosial. Di grup WhatsApp kampung hingga beranda Facebook warga, foto pelaku dengan tangan terborgol viral dengan cepat. Komentar warganet pun bermunculan. Ada yang marah besar, menyebut pelaku berhati kejam. Ada pula yang mengingatkan bahwa inilah potret nyata dari manusia yang tidak mampu mengendalikan emosi. Jangan gampang tersulut, lihat akibatnya. 2 keluarga hancur, tulis seorang pengguna Facebook. Sementara itu, polisi terus mendalami motif lain. Apakah benar hanya soal pinjam motor atau ada dendam lama yang selama ini terpendam? Warga menanti kepastian. Namun satu hal yang jelas, pelaku sudah ditangkap dan ia tak bisa lari dari jeratan hukum. Hasil penyelidikan polisi akhirnya mengungkap fakta yang membuat banyak orang terdiam. Motif pembunuhan terhadap Imis Tato ternyata benar-benar bermula dari persoalan sepele, pinjam-meminjam motor. Namun, di balik hal kecil itu, tersimpan bara api yang selama ini membakar hati pelaku. Pelaku mengaku merasa direndahkan. Ketika Imis menagih motornya kembali, ia melontarkan kata-kata pedas. Bahkan disaksikan oleh beberapa orang teman mereka. Harga diri pelaku seperti diinjak-injak. Ia tak terima dipermalukan di depan orang lain. Emosi yang sudah menumpuk selama ini seolah meledak tak terkendali malam itu juga. Dalam interogasi, pelaku akhirnya belak-belakan. Ia mengatakan bahwa dirinya selama ini sering merasa disepelekan. Ada rasa iri, ada rasa sakit hati, dan malam itu semua perasaan itu pecah. Saya nggak tahan, Pak. Selama ini dia sering ledek saya. Waktu itu saya langsung kalap. Ucapnya lirih kepada penyidik. Rekonstruksi kejadian kemudian digelar. Dari situlah terlihat jelas, setelah cekcok mulut, pelaku mengambil senjata tajam yang memang sudah dibawanya. Ia menghujamkan pisau ke tubuh korban berkali-kali. Warga yang melihat sempat berusaha melerai, tapi semuanya terlambat. Imis tersungkur bersimbah darah, tak lagi bernyawa. Berita ini semakin ramai diperbincangkan. Masyarakat sulit menerima kenyataan bahwa persoalan sekecil motor bisa membuat seseorang tega menghilangkan nyawa sahabatnya sendiri. Media sosial dipenuhi komentar pedas. Kalau gengsi lebih mahal dari nyawa, dunia ini makin hancur, tulis seorang netizen. Yang lain menambahkan, beginilah akibat kalau ego lebih tinggi dari akal sehat. Namun, sebagian orang justru melihat kasus ini sebagai cermin bahwa manusia pada dasarnya rapuh terhadap emosi. Hanya butuh satu percikan kecil untuk membakar amarah menjadi tragedi. Malam itu, percikan itu datang dalam bentuk ejekan. Dan sayangnya, pelaku memilih jalan kekerasan sebagai jawabannya. Kini, polisi memastikan pelaku akan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman yang sangat berat. Bagi keluarga korban, hukuman apapun rasanya tak akan mampu menghapus luka kehilangan. Tetapi bagi masyarakat, kasus ini adalah pengingat keras. Satu kata kasar bisa berujung maut jika tak diiringi kesabaran. Kabar kematian Imis Tato bukan hanya meninggalkan rasa kaget bagi warga sekitar, tapi juga meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya. Di rumah duka, suara tangis tak henti-hentinya terdengar. Sang ibunda, dengan mata sembab dan suara serak, berulang kali menyebut nama anaknya. "Imis, kenapa harus begini, Nak? Kamu pergi terlalu cepat," ratapnya di hadapan jenazah yang terbujur kaku. Para tetangga datang silih berganti. Ada yang menyalami keluarga, ada yang hanya bisa menunduk dengan mata berkaca-kaca. Imis memang dikenal keras, tapi juga apa adanya. Ia bukan malaikat, tapi ia juga bukan orang yang pantas diakhiri hidupnya dengan cara sekejam itu. Seorang tetangga yang akrab dengan korban bercerita, dia suka ceplas-ceplos, kadang bikin orang tersinggung, tapi hati dia sebenarnya baik. Kami nggak nyangka masalah motor bisa bikin dia kehilangan nyawa. Sementara itu, di sisi lain kota, keluarga pelaku juga harus menanggung malu yang luar biasa. Sang ibu pelaku terlihat lemas ketika ditemui wartawan. Dengan suara lirih,
Ia meminta maaf kepada keluarga korban dan seluruh warga. Anak saya khilaf. Saya nggak pernah sangka dia bisa melakukan hal seperti ini. Tolong maafkan kami, ucapnya sambil menahan tangis. Kedua keluarga kini sama-sama menderita. Keluarga korban kehilangan anak, saudara, sekaligus tumpuan harapan. Sedangkan keluarga pelaku kehilangan masa depan putranya, yang kini harus mendekam di balik jeruji besi. Inilah sisi paling pahit dari sebuah tragedi. Dua keluarga hancur dalam satu malam. Di media sosial, ribuan komentar berdatangan. Banyak yang mengirim doa untuk almarhum Imis, berharap ia mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Ada pula yang menuliskan pesan simpati kepada keluarga pelaku, karena bagaimanapun juga mereka ikut menanggung derita. Namun, di balik semua itu, satu pertanyaan terus menghantui banyak orang. Mengapa manusia bisa begitu mudah meledak hanya karena gengsi? Malam-malam berikutnya, suasana kampung tak lagi sama. Warung kopi yang biasanya ramai dengan canda tawa, kini lebih sering hening. Orang-orang masih membicarakan tragedi itu, seolah-olah rasa takut dan kehilangan masih menempel di udara. Dan bagi keluarga korban, luka ini mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Kini, pelaku pembunuhan terhadap Imis Tato harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi menjeratnya dengan pasal berat. Ancaman hukuman penjara puluhan tahun, bahkan seumur hidup sudah menanti. Di ruang tahanan, ia hanya bisa tertunduk, menyesali perbuatannya. Tapi penyesalan itu datang terlambat, sebab satu nyawa sudah melayang dan tak mungkin kembali. Kasus ini mengguncang masyarakat, bukan semata karena kekejamannya, melainkan karena motifnya yang sangat sepele. Hanya gara-gara pinjam motor, seorang sahabat tega menghabisi sahabatnya sendiri. Pertanyaan pun muncul, apa yang salah dengan kita sebagai manusia? Mengapa ego dan amarah begitu mudah menguasai hati? Bagi keluarga korban, hukuman apapun tidak akan cukup untuk menghapus kesedihan. Kehilangan anak, saudara, dan teman yang begitu berarti meninggalkan lubang besar yang tak bisa ditutup oleh apapun. Sementara bagi keluarga pelaku, rasa malu dan penyesalan akan terus menghantui sepanjang hidup. Dua keluarga yang awalnya hidup berdampingan kini sama-sama hancur oleh satu keputusan gegabah. Masyarakat pun mulai bercermin. Banyak yang menuliskan pesan di media sosial, mengingatkan sesama agar belajar dari tragedi ini. Jangan remehkan kata-kata kasar, jangan remehkan emosi sesaat. Sekali lepas kendali, penyesalannya bisa seumur hidup, tulis seorang warganet. Kisah ini mengajarkan kita betapa rapuhnya kendali emosi manusia. Satu ejekan kecil bisa berubah jadi percikan api yang membakar segalanya. Andai saja pelaku memilih menahan diri, andai saja korban memilih menurunkan nada bicara, mungkin tragedi ini tak pernah terjadi. Tapi waktu tak bisa diputar kembali. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan pelajaran pahit. Dan inilah pesan terakhir dari kisah tragis ini. Nyawa manusia terlalu berharga untuk dikorbankan demi ego. Jangan biarkan gengsi lebih mahal dari akal sehat, karena dalam hidup, satu langkah sabar bisa menyelamatkan nyawa, sementara satu langkah gegabah bisa menghancurkan segalanya. Sahabat, kisah tragis yang menimpa Imis Tato hanyalah satu dari sekian banyak peringatan bahwa nyawa manusia begitu berharga, namun bisa hilang dalam sekejap hanya karena emosi yang tak terkendali. Satu motor, satu ucapan kasar, satu ego yang dipertahankan, cukup untuk mengubah malam biasa menjadi duka abadi. Kini, pelaku mungkin akan menjalani hari-hari panjang di balik jeruji besi. Tetapi, apakah itu bisa menghapus air mata keluarga korban? Apakah itu bisa mengembalikan senyum seorang anak kepada ibunya?
Jawabannya, tidak. Luka ini akan tetap membekas bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi kita semua yang menyaksikan kisah ini. Mari kita renungkan. Seandainya pelaku memilih diam, seandainya korban memilih meredam emosi, mungkin cerita ini tak pernah ada. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan amarah. Maka, belajarlah untuk mengalah, meski terkadang terasa pahit. Karena satu langkah sabar bisa menyelamatkan satu nyawa. Dan ingatlah, tragedi Imistato bukan sekadar berita, tapi cermin yang menegur kita, jangan biarkan ego menguasai hati sebelum semuanya terlambat.